pokoknya GSN gitu. Itu salah satu yang diangkat pemerintah jangan suka kunker. Sederhana itu, tapi kunker itu penyakit. Kunker itu penyakit, kunjungan kerja. Sekarang ini saya sering kunjungan kerja. Tapi kalau saya kunjungan kerja yang bukan penyakit, yang sungguh-sungguh. Kunjungan kerja. Kalau ke luar negeri itu kedutaan besar tuh ngeluh loh, Pak. Kami ini KBRI kerjanya hanya ngelayani orang kunker saja, padahal yang dipelajari tidak ada. Studi banding. Oh tuh DPR, saya pernah anggota DPR. Anggota DPR itu enak. Setiap anggota komisi mendapat jatah kunker ke luar negeri. Setiap menjadi anggota pansus sebuah undang-undang dapat jatah kunker ke luar negeri. Nah, menjadi pansus itu bisa 5 pansus loh dalam setahun, satu anggota itu bisa 5, bisa 6. Berarti 6 kali ke luar negeri dalam setahun. Dan itu tidak ada yang dikerjakan. Katanya studi banding apa? Yang kata Pak Prabowo kemarin, untuk apa kamu ke luar negeri? Masalah kita udah tahu, di luar negeri tidak dapat apa-apa, dan itu betul. Dan itu dulu yang saya lakukan ketika saya jadi anggota DPR. Ya, tahun 2007 itu saya jadi anggota pansus undang-undang pemilu untuk pemilu yang tahun 2009. Undang-undangnya lahir tahun 2008. Pendaftaran pemilu mulai tahun 2008 kan April gitu. 2007 itu undang-undang. Saya di situ, saya anggota pansus. Nah, tahun 2008 saya pindah menjadi ketua MK. Nah, saya sudah ketua MK ini dikirim surat oleh DPR, Bapak pansus pemilunya mau milih mana? Padahal undang-undangnya udah selesai. Kunjungan kerjanya masih dilakukan. Kan buang-buang duit tuh. Apalagi sudah jadi kok. Studi banding apa saya bilang? Oh ya, saya bilang ya Anda ini main-main. Ini mau studi banding apa? Bilangnya, Pak ini jatah Pak. Setiap pansus itu boleh ke luar negeri. Wah, Amerika, Prancis, dan itu eksekutif loh. Biayanya bukan jabatannya. Meskipun legislatif tapi biayanya eksekutif semua itu. Mahal banget. Gitu. Nah, oleh sebab itu, nah sekarang itu Pak Prabowo tahu itu semua enggak benar. Nah, sekarang masa transisi ini apa ini bisa dilaksanakan? Ya tentu kita harus jujur. Ya biarin aja kerja dulu, tapi melihat konfigurasinya sekarang ini kayaknya itu tidak mudah dilaksanakan itu. Karena pertama ya kita lihat track record. Orang-orang yang masuk kabinet ini yang punya masalah hukum itu banyak. Banyak yang tidak ngerti ketata pemerintahan dan ketatanegaraan. Tapi itu bisa diajari lah. Saya dulu juga masuk baru kok, bisa kok akhirnya. Tapi banyak yang tidak ngerti. Banyak yang secara ideologis itu tidak sejalan dengan ideologi mainstream tentang terjemahan Pancasila itu. Sehingga saya agak ragu, apa ini bisa jalan ya? Nah, oleh sebab itu saya agak ini juga, ya mau nunggulah, agak ragu tapi kita tunggu, tidak boleh kita menjat gitu. Oh ya, ini kan demokrasi. Tapi intinya dalam 2 menit terakhir ini, intinya gini. Demokrasi itu sangat penting karena demokrasi itu selalu menjadi momentum untuk redistribusi kekuasaan. Kalau yang kemarin kita jelek kan ada pemilu. Distribusikan lagi kekuasaan, bagi lagi. Nah sekarang kalau distribusi tidak benar, ya nanti kita bagi lagi. Makanya demokrasi itu harus periodik gitu. Salah satu cirinya itu ada periode pergantian kepemimpinan. Artinya kekuasaan itu bisa dibagi lagi. Nah proses membagi kekuasaan itulah permainan politik. Itu. Terima kasih. Oke, untuk Prof Mahfud tadi sempat di-mention juga sama Mas Josu yaitu intelektual. Di sini ada permasalahan nyata yaitu seringkali intelektual kampus tidak seharusnya mengurung diri nih Prof dalam tembok akademik.
Mereka perlu terjun ke masyarakat, tetap membumi dan menjaga ritme agar pergerakan mereka berkelanjutan karena perubahan sejati membutuhkan keteguhan prinsip dan proses yang panjang. Lalu menurut Prof. Mahfud, bagaimana nih seharusnya intelektual kampus menyeimbangkan keterlibatan aktif dalam isu-isu masyarakat dengan menjaga keberlanjutan dan keteguhan prinsip gerakan mereka agar